ternyata tergoda oleh yang Iya mah rampung nih. itu kan tadi pegangan dari itu kan semacam mengontrol dirinya kita melakukan makanan itu sih guru dari dokter pilihan itu murid mau melakukan instruksi bukan berarti guru dapat mengontrol murid, namun murid mau melakukan karena dia menyediakan diri untuk dikontrol. Kemudian instruksi yang bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya penguatan positif adalah bentuk kontrol atas perilaku murid, namun bisa jadi murid menolak, menunjukkan kita atau bahkan menjadi tergantung pada pendapatnya atau perilaku Anda. Namun bila kita memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Yang stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bisa dibaca selanjutnya ya Bapak Ibu. Model Bapak Ibu itu paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Bisa dideskripsikan gambar itu dari respon maupun stimulus respon maupun dari kontrol. Pendapat Anda? Kontrol itu guru. Ya, itu bebas guru ini mau mendeskripsikan ini tuh sebagai apa gitu bebas. Boleh guru ini berperan mari mengisi pelajaran pas mari. Kalau mari sudah mengisi mendapatkan mari, dikatakan mari, oke, guru sini menjawab seperti itu. Yang lainnya sendiri. Kalau menurut saya itu guru seni dan murid-muridnya itu sangat antusias mempelajarinya karena sangat menarik itu Kak kelihatannya. Menurut saya seorang narasumber ya. Mungkin dihadirkan ke sekolah untuk mendemonstrasikan gitu ya. Kayak tambah gitu. Cara meningkat budaya. Baik ya, baik. Pendapat Bu Siti, Bu Wiwi dan Pak Andi itu responnya bagus semua, berarti bisa merespon ya teori kontrol berpikiran positif. Kalau kemarin kan pas saya waktu di sana itu ada yang negatif kayak gitu, tapi ternyata di sini bisa menunjukkan kalau gambar ini cara berpikirnya positif semua. Jadi memang yang diharapkan ketika ada sesuatu yang kita lihat itu kita berpikir positif. Kemudian, di sini lanjut ke makna kata disiplin. Misalnya belajar buat salah. Yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap dalam memerintahkan diri kita sendiri. Ketiga, belajar Pancasila, terima dan berkarya pada Tuhan Yang Esa, keberagaman dunia, berbineka tunggal, berkembang yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tapi di dalam diri itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan realitas kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini nanti kita pelajari slide berikutnya ada teori motivasi, 5 kontrol, posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini nanti ada slide-nya berikutnya. Ada suatu tugas dari dinas itu ya untuk saya laksanakan. Kalau Bapak Ibu motivasinya apa? Ya enggak ya, kita belajar bersama-sama ya. Iya, mendukung program pembelajaran.
kita menumpahkan air di meja, tapi anak itu langsung cekatan membawa alatnya untuk membersihkan tumpahan air itu. Nah itu konsekuensi namanya, karena dia tahu tentang apa yang harus dilakukan karena sudah disepakati bersama-sama ketika itu. Berarti ini tanpa disuruh Karena itu kalau konsekuensi, tetapi tetap disepakati terlebih dahulu kalau membuat kesepakatan. Kalau tidak mengerjakan PR itu bisa termasuk hukuman atau tidak? Nah itu tinggal kesepakatan awal. Kalau misalkan bapak ibu gurunya membuat kesepakatan di awal, kita harapkan supaya anak-anaknya supaya bertambah kualitas lagi. Bisa kita jelaskan? karena itu kan nanti yang penghargaan seperti itu karena bisa menimbulkan salah satu kecemburuan. Jadi kita mulai mengurangi melalui ini bentuk program kebijakan apresiasi caranya untuk mengurangi penghargaan dan pembinaan. Namanya tidak bisa. Bentuk programnya kebijakan dari yang pertama itu. Terus hukuman, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, menurut murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi itu ketika pas COVID ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kalau bukan ya. Kemudian hukuman anak memiliki kedisiplinan. Konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Kemudian yang berat paksaan, kalau hukuman paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kasih ya, selain perbedaannya pada kesepakatan tadi awal, kalau itu punya pemahaman bahwa ketika kita memberikan konsekuensi pada anak itu, konsekuensi itu harus memiliki nilai bermanfaat bagi anak itu terus bagi anak itu sendiri. Karena cuma menulis saya tidak mengulangi itu selama 100 kali kan itu tidak ada manfaatnya. Tadi kan hukuman kan maksudnya itu kan. Tapi kalau misalnya ketika guru memberikan konsekuensi pada anak untuk anak yang tidak mengerjakan PR itu untuk merangkum isi bacaan, saya kira itu anak itu meskipun menulis sama-sama menulis tapi anak tersebut juga belajar juga materi yang kemarin dipelajari dan dia tidak mengerjakan PR itu menurut jadi ada perbedaan kebermanfaatan bagi Iya, betul. anak. Ya bisa. Nah itu fungsinya dari kita sama-sama belajar itu seperti itu. Punya Pak Adi punya pandangan lain. Kalau konsekuensi lebih selain kesepakatan juga mempunyai kebermanfaatan lebih. Ya seperti itu. Bagi anak itu sendiri. Ya. Bagaimana Pak Adi yang lain setuju? Bagaimana harus memperlakukan orang lain? Restitusi. Ini yaitu bukan untuk menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam itu restitusi ini adalah cara yang paling baik
sudah diingat. Ulangan ya, Dapat mengerjakan ulangan diterapkan. dengan jujur jalan ulangan. Terus di semua anggota, jadi emang anggota muridnya harus berkontribusi semua. Nah, boleh malah lebih dari satu pun anaknya boleh berkontribusi. Itu berarti nilai apa? Kejujuran atau disiplin atau Tentang tepat waktu. itu ditulis di sini ya, berarti disiplin ditulis di sini disiplin. Nah, nanti yang urutan disiplin itu diurutkan yang sore. Nilainya ada berapa tuh? Hah? Disiplin terus. Ya, tergantung dari kalimat-kalimatnya itu Pak, masuknya ke disiplin atau ada yang peduli atau ada yang apa namanya kejujuran, itu tergantung dari kalimat-kalimat anak yang membuat. Dan nilai positifnya itu ada berapa? Oh bebas, mau peduli, 2, 3, 4 boleh. Jujur. Nah ini ditulis di sini Bu, jujur. Jadi mengerjakan tapi kasihan, ini peduli. Nanti bisa misalkan kok jujurnya ada di sini lagi, digambarkan misalnya. Bebas. Terus ini di kelompok-kelompokan Bu, yang mana nilai kejujuran, nilai kesopanan, nilai Apa ini? ini. Oh, di sini nilai jujur. Oh. Kalau tidak mencontek itu berarti kalimat positifnya apa? Kan kalau kelas 1 pasti besok kalau membuat kayak gini kan nggak mungkin ya Bu, misalnya bisa positif semua. Nah, terus Bu Wiwi berarti ya apa namanya berdiskusi dengan muridnya kalau nilai negatif yang tidak mencontek itu diganti apa kayak gitu Pak. Teman-teman tuh peduli. Bisa peduli. Ini jujur. Nah, terus tertib dalam apa itu? Disiplin. Nah, ini berarti masuknya disiplin. Ini anu judulnya ini kan. Disiplin nanti Bu. Disiplin, Nah, ya. Nah, biasanya kan anaknya bisa membuat kayak gini lebih banyak atau Bu. Misalnya nggak cuma satu, nah bisa di saling menghargai berarti nilai menghargai. Tidak tidur di kelas kan berarti negatif kan Bu. Nah, caranya yang Jangan memakai tidak. Bagi positifnya. Ya, oh iya mau istirahat Tadi ya. tadi kata-katanya yang benar tidak itu tadi sopan, sopan itu bisa Istirahat di kata kelas. jujur. Ini karena nilai-nilai ini tidak harus bebas menentukan. Cara melakukan surah pendapat itu bisa menggunakan tabel T atau tabel V. Ini tuh suratnya sedikit lagi jadi aku nyatet ini. Cara dari apa yang sudah disepakati itu cara curah pendapatnya kita menilainya itu yang pertama menggunakan tabel T. Tabel T itu tampak seperti kemudian yang ini tidak tampak seperti ini. Persis dosen. Apa itu namanya? Tampak seperti ini yang dimaksud misalkan membuang sampah pada tempatnya. Misalkan di kesepakatannya itu ada tulisan membuang sampah di tempatnya ya. Misalkan ini kan sifat peduli membuang sampah di tempatnya. Nah, tampak seperti membuang sampah pada tempatnya. Tidak tampak seperti ini nilainya negatif. Berarti tidak tampak seperti membuang sampah sembarangan. Seperti itu cara mencurah pendapat atau menilai cara melakukannya setelah dibuat kesepakatan kelas itu, membuat itu setelah kesepakatan kelas itu. Tidak tambah seperti itu. Nah, Apaan? kalau dari karena disiplin nanti Ini termasuk yang tampak semua ya. nah itu tampak seperti itu nilai-nilai yang baik yang dituliskan kesepakatan tadi. Nah, tidak tampak tadi ketika melakukan Pelanggaran. apa tidak apa negatif. Berantem dengan temannya, membuli temannya. Nah itu contohnya
kesepakatan awal itu anak-anak harus membawa sendiri-sendiri. Iya. Kadang dia menjaganya itu. Dilengkatin. Tabel C itu yang terlihat Itu ada tabel yang apanya ini? Ya, tabel T ini nanti jadi bentuknya T. T apa sih? Belakangnya nanti tidak namanya tabel T. Nah, ini tabel C ini yang terlihat. Ya. Terus benar. Terus ini perilakunya. Nah, yang terlihat ini tadi membuang sampah pada tempatnya ini terlihat toh. Terdengarnya ada orang berteriak, misalnya temannya sampahnya dibuang dulu atau pernah tuh mendengarkan anak-anak ketika piket terus anaknya dibuang dulu sampahnya itu kan terdengar. Kemudian perilakunya ini melaksanakan pembuang sampah di tempat sampahnya. itu harus satu kegiatan. Iya. Terlihat benar. Jadi ketika membuat bapak ibu guru yang dibuat tadi itu satu poin itu, nah itu dinilai dengan menggunakan tabel C itu ada terlihatnya, ada terdengarnya, ada perilakunya. Menilainya gimana? Dicetak atau teknis? Cuma di apa? Kalau ini kan berarti bapak ibu harus sikapnya menilai dengan itu dicetak Pak. Kalau melakukan atau tidaknya anak itu kan berarti dicetak. Nah itu bisa dilakukan secara tidak. Ini menggunakan tabel T. Tampak seperti ini tampak. Ini tampak seperti apa? Menjaga kebersihan. Tidak ada yang melaporkan untuk apa? Tidak ada yang melaporkan Gimana? ada. Notasi A. Lakunya Sikapnya, si A. sikapnya perilaku itu kegiatan berarti yang mengerjakan sendiri. Enggak, ini perilakunya mengumpulkan tugas. Pengumpulan. Mengumpulkan ulangannya, mengumpulkan hasilnya. Tidak berlaku mengerjakan dengan jujur. Oh bisa juga itu apa mengerjakan dengan itu bisa. Terus mengumpulkan hasilnya setelah dicocokkan dulu Pak. Kan kami cari di sini. Oh, berarti tidak menjaga kebersihan kelas, nek ini tidak Makanya tampaknya kelasnya ini kotor. ini justru Negatif, seperti ini negatif. negatifnya kelas kotor. Kelasnya kotor. Nah, ini per kelas mesti ini. Terus yang ini yang terdengar temannya mengingatkan perilaku melaksanakan omongan. nyapu ya melaksanakan nyapu ngepel bersih-bersih kita lanjutkan ke slide 3 itu udah benar semua Bu. Nah kayak gitu Bu contohnya ribetnya dikasih ribet nggak boleh ribet tadi itu Bu agak ada
Dia berusaha untuk mendapatkan ujian. Walaupun salah, anak itu bisa diberikan nilai bagus. Ya, dengan kata-kata positif. Orang nanti malah bisa. Ya, Bu. Ini setelah Untuk orangnya juga. Kan saya suka belajar jelas untuk bisa diganti bapak atau ibu bisa digarkan lari-lari neng nari kan sadar kan ini lari-lari itu di tebaknya dengan lari-lari di positifnya itu loh cara-caranya Ya mas pelajaran matematika pembahasan. itu dan Semua mata pelajaran ada lokal. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol. Tujuannya yaitu peserta didik dapat menggunakan kebutuhan dasar dan yang menjadi pula salah satu murid di kelasnya Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang Anda lakukan? Dan kira-kira alasan Doni melakukan itu apa? Bapak Dwi bisa menjelaskan. Karena lapar. Terus begini. dinasihati supaya membawa bekal sendiri. Terus ini atau gimana? Cari perhatian. Jadi disuruh puasa. Enggak sih. Ini kita bisa dengan melakukan positif lagi ya Bapak Ibu. Dengan mungkin Doni sudah bisa mandi, tapi Doni karena lapar itu kan salah satu kebutuhan ya. Jadi dia juga harus mempertahankan dirinya untuk Dengan cara dia mempertahankan diri. ini ekonomi jadi tapi yang mengetahui ini apa yang karena kebutuhan salah satunya. Nah karena tadi kan ada kebutuhan tuh yang kita pelajari tadi. Salah satu bisa mempertahankan diri. Ini adalah video tentang kebutuhan dasar yang nanti bisa kita lakukan. Bahagia ibu dan bapak guru membangun budaya sekolah yang positif. Mobil gue sudah selesai mandi. Hati mbak. Selesai Pak. Ya kepujian umur 43. Manusia memiliki tujuan tertentu. Memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini yang menurut kalian kontrol. Kebutuhan dasar dapat terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan dengan kata lain, perilaku buruk seseorang misalnya adalah sebuah kebutuhan yang tidak Itu kalau suara nggak masuk sini nggak apa-apa. Memang kebutuhan dasar manusia itu ya yang pertama bertahan hidup.
lagi kita simpulkan 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Bertahan hidup atau sesimpel itu meliputi kebutuhan fisiologis, makanan, kesehatan. Kemudian kebutuhan biologis itu bertahan hidup, kebutuhan psikologis itu rasa aman. Untuk kasih sayang dan rasa diterima itu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberikan dan menerima kasih sayang menjadi bagian dari suatu kelompok untuk tetap terhubung dengan orang lain. Untuk penguasaan, kebutuhan dasar penguasaan, kebutuhan itu meliputi mencapai sesuatu, didengarkan, dianggap berharga, kompeten, dihormati, meninggalkan pengaruh. Kebebasan, kebutuhan yang pertama akan kemandirian atau otonomi untuk memiliki pilihan untuk mampu mengendalikan arah. Kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Murid bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Dunia berkualitas itu tempat khusus dan pikiran tempat menyimpan gambaran presentasi dari semua yang ada di kita. Harus sangat baik dengan terus memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar. Guru harus membangun interaksi yang memberdayakan murid untuk memenuhi kebutuhan dasar dan membangun hubungannya berkualitas. Nah, analisis kasus ini. Dulu seorang anak TK selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali ia lari mengejarnya. Ada beberapa jawaban yang diberikan di identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh guru. Jadi kebutuhan tadi ada kebutuhan pertama tadi kebutuhan hidup atau lebih ke Terima. Aku hebat kan, bisa bikin guru kejar aku. Penguasaan. Dan guru kayak Pak Adi. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti apa? Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ya, kebebasan. Bisa ya membedakan ya Bapak Ibu? Tentang penguasaan. Apa itu kebutuhan dasar yang bertahan hidup, dapat diterima dan kasih sayang, kebebasan. Jawabannya betul.
mahasiswa yang dapat menggantikan Adit. Guru-guru sepakat merekomendasikan Isa karena pengetahuannya yang luas dan kinerjanya yang bagus dalam pelajaran bahasa Inggris. Ternyata Isa dan teman-teman satu timnya, Sinta dan Indra, menjadi juara umum. Sejak saat itu, Isa berubah menjadi anak yang lebih percaya diri. Ia tidak lagi pemalu dan pendiam. Jadi kira-kira itu bapak ibu gurunya itu bisa melakukan hal yang mana kok bisa sampai Isa itu yang tadinya pemalu dan pendiam kok jadi sekarang sudah lebih percaya diri. Itu berarti menggunakan kebutuhan dasar yang mana bapak ibu? Ya, betul. Jadi kasih sayang dan terima. Contohnya kasih sayang dan diterima itu dalam bentuk kalimatnya seperti apa? Menunjukkan kalau yang kasih sayang dan diterima itu bagaimana cara ibu mengamusi Isa itu kok bisa dengan kasih sayang dan diterima. Menunjukkan kepercayaan. Oke, ada lagi? Kalau tadi itu masalah bisa masuk nggak? Karena di itu tadi Bisa, ini kan bebas bapak ibu mau memberikan hal yang mana, asalkan ada alasannya yang mana. alasannya kan tadi Ya betul Bu. Oke. Terus dan jumpa lagi dengan cara menunjukkan. Oke. Ada lagi? Pak Andi mau berpendapat? sama penguasaan. Oke. Setelah dia itu mendapatkan juara kan, seolah dia itu sudah meraih sesuatu. Dia menjadi rekomendasi. Ya. tapi kan Dinda dulunya kan sudah nggak malu-malu di kelas 6 ditunjuk sebagai komandan tonti kan ya malah menjualnya. Nah, itu salah satu cara Bapak Ibu dengan menunjukkan kebutuhan dasar tadi itu bagaimana cara siswa itu bisa berubah dengan segala sesuatu yang positif. Bisa ya, selain menunjukkan percaya diri itu memberikan kesempatan, itu juga salah satu membuat si Ihsan itu mau ya karena kita memberi kesempatan, bukan malah pemalu atau dia malah dibiarkan. Kita lanjutkan posisi kontrol. Bisa dan tadi kan sudah teori kebutuhan dasar ya. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol ini bisa dan ini bisa dibaca ya, nanti kita bisa menyimpulkan masuk posisi kontrol yang mana karena ada 5 posisi kontrol. Kita mengandalkan videonya, kalau ini harus di Sekarang bagian dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang penerima dan pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapan. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum. 2. Posisi membuat rasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naret yang terlambat hadir 2 minggu di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu, Kenapa ibu? selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf bu, saya Apa?
Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Yang kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan itu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertutup adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima denda. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak. Ah, kamu melawan ibu. Sekarang yang tahu namanya dari Bapak Ibu sekarang ini posisi mana yang akan diterapkan di dengan pesawat? Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan. Apakah benar ini? Hah? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana yang santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang terjaga adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga
dari gurunya ketika mendapati kasus yang seperti itu. Yang pertama tadi kan segitiga restitusi tadi kan menstabilkan identitas, bagaimana cara bapak itu menstabilkan identitas ketika menemui kasus seperti itu. Itu misalkan nanti yang menulis observernya ya, terus gurunya menanyai muridnya yang menjawab ketika melakukan segitiga restitusi. Mencetak semua ya. Iki kan ada pertanyaan di mana? Lah itu kasusnya Bu. Pertanyaannya Bu Siti tadi ya, yang tadi apa namanya? Kasusnya sudah dibaca dulu. lagi ramah cetak. Kalian sudah pesan PR. Nah, lu murid itu jawab. Coba acara ini sedikit Mbak. Iya. Oh ya, baik Bu. Sehat-sehat Bu. Coba karena kemarin saya Ya Bu. Lauknya telur sama ayam Bu. Tadi Saya. kasusnya yang ini tadi ya Bu. Anda bernama Ali, seorang murid kelas 8 SMP Pelindung. Sewaktu jam sebelum istirahat makan siang baru dimulai, Anda melihat Amira yang sedang memperhatikan hasil ujian yang didapatkannya. Anda menghampiri Amira dan bertanya berapa nilai yang didapatnya. Amira menjawab mendapatkan hasil 60. Ketika Anda merasa senang dengan nilai yang 90 yang Anda dapatkan. Rasa senang itu Anda keluarkan dengan mengucapkan nilai saya lebih bagus dari kamu. Kamu tidak belajar dengan benar sih, belajar lebih keras lagi ya. Hehehe, dengan nada menyindir. Amira yang mendengar itu langsung tiba-tiba terlihat sedih dan terlihat mulai menangis. Anda langsung merasa bersalah, namun menyadari ada teman lain yang masuk ke dalam kelas. Anda memutuskan untuk keluar dari kelas. Waktu jam pulang sekolah, guru Anda meminta waktu sebentar untuk berbincang dengan Anda. guru yang menanyai oleh bisa apa mulai Kedua-duanya sih itu Bu. Kan misalkan apa si Ali tadi kan ngejek kalau si Amira toh. dengan terkait kenapa kamu Ah ya berarti kan yang dipanggil Alinya dulu dong. ada orang sama juga. Ya, karena dia yang mengejek saya. Dengan kata-kata kok sampai Itu sudah sesuai dengan yang apa poin terberapa itu Pak Andi? 3. tidak Karena saya mendapatkan nilai 90 Bu, sedang Amira mendapatkan nilai 60. Ternyata bisa bagi orang-orang sebenarnya kamu tidak seperti itu ya istilahnya manusia itu satu yang akhirat siap saat Oh ya Bu, terima kasih. Besok lagi saya tidak akan mengejek teman saya karena saya juga mungkin bisa dapat 60. Maaf ya Bu. oh wes biasanya udah mendapatkan Bu, saya tadi malam itu nggak sempat belajar karena adik saya itu rewel. Bukan ibu saya baru sakit